Pada saat Muhammad lahir di Mekah tahun 570 Masehi, tidak ada kekuatan yang mencoba menjadikan Persia dan Yunani kuno saling berperang sendiri, yang berakhir beberapa saat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Meskipun kawasan selatan Arab dikaruniai beberapa keuntungan seperti hujan dan budaya yang cukup kompleks, padang Arab masih sangat liar, didiami oleh sekelompok manusia liar yang oleh bangsa Yunani menyebutnya dengan julukan Sarakenoi, orang yang tinggal di dalam tenda. Baik Persia maupun Yunani kuno, Bizantium tidak mempertimbangkan untuk menginvasi kawasan terpencil tersebut, dan tak seorang pun yang bermimpi bahwa dari kawasan tersebut akan lahir agama yang akan menjadi kekuatan utama di dunia. Penguasa Kristen Bizantium, pembentuk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia, negara sahabat yang menganut keyakinan Kristen monopisitism dan menolak resolusi Kalsedonia. Bizantium menyuruh pimpinan mereka, Negus, untuk melakukan infiltrasi atas Yaman dan menjadikan mereka di bawah kekuasaan Konstantinopel. Tapi Yaman tidak menyerah. Mereka meminta bantuan pada Persia guna menghadapi ancaman Habasyah, dan mereka dengan senang hati memenuhinya. Kekaisaran Persia lebih cenderung pada ajaran Yahudi dibanding Nasrani, dan pada tahun 510 Yusuf As-I, raja wilayah selatan Arab, pindah memeluk agama Yahudi dan dikenal dengan nama Dunwas. Tapi perlindungan Persia akhirnya gagal ketika kerajaan Yahudi takluk di tangan Habasyah pada tahun 525 Masehi. Penduduk mereka masih terus meminta bantuan pada Persia ketika pada akhirnya pada tahun 570 Masehi, Raja Khusrua menyerang kawasan tersebut dan menjadi koloni mereka. Bangsa Arab yang tinggal di kota dan kawasan pertanian di wilayah Hijaz mempunyai keyakinan agama yang berbeda. Mereka lebih tertarik pada Tuhan yang diyakini oleh suku Badui. Sangat sedikit cerita mitos tentang berbagai dewa yang mereka sembah. Keyakinan pagan, mereka mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang paling penting, dan dia adalah Tuhannya Ka'bah. Tapi dia mempunyai pengaruh yang sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Setiap orang paham bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menumbuhkan embrio manusia di dalam rahim. Dialah yang menurunkan hujan, tapi hal itu sebatas keyakinan abstrak. Bangsa Arab hanya ingat kepada Tuhan saat dalam keadaan darurat, tapi saat bahaya sudah mulai sirna, mereka lupa sama sekali tentangnya. Selain itu, Quraisy juga menyembah Tuhan lain seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat, yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Meskipun posisi mereka di bawah Tuhan, mereka sering dianggap sebagai partner Tuhan. Bangsa Quraisy mencintai ketuhanan mereka dan memohon kepada mereka untuk menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Penyembahan berhala sejatinya merupakan gairah keagamaan yang relatif baru bagi bangsa Quraisy. Tradisi ini diekspor dari Syria oleh salah seorang tetua Mekah bernama Amr bin Luhai yang mempercayai bahwa berhala tersebut bisa mendatangkan hujan. Meski dia sendiri tidak tahu kenapa orang-orang Syria menamainya Hubal. Tuhan bangsa Arab tersebut tidak memberikan panduan moral kepada mereka. Meskipun banyak yang mendapatkan kepuasan spiritual pada ritual-ritual tersebut. Beberapa penduduk Quraisy memandang penyembahan berhala sebagai tindakan yang buruk sekali, dan mereka mencari bentuk monoteisme yang lebih murni yang disebut Hanafiyah, agama murni yang belum merusak sebagaimana yang diajarkan Ibrahim. Kelompok ini tidak terorganisir, hanya sekedar sekelompok orang yang tidak melakukan penyembahan kecuali kepada Tuhan. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satunya. Beberapa orang Arab ada juga yang beragama Nasrani dan Yahudi, namun ada rasa rendah diri pada diri mereka. Seolah-olah Tuhan telah mengesampingkan bangsa Arab dari rencana ilahinya. Tapi hal ini
akan segera berubah.